Simpson adalah salah satu tokoh paling terkenal dalam Alkitab, yang kisah hidupnya penuh dengan pelajaran indah, kekuatan, pengkhianatan, pertobatan, dan pemulihan. Ia lahir sebagai anak yang luar biasa di tengah bangsa Israel pada masa penindasan oleh bangsa Filistin. Sejak sebelum kelahirannya, malaikat Tuhan sudah memberitahukan kepada ibunya bahwa Simpson akan menjadi nazir Allah, hidup yang dikhususkan dan dipisahkan untuk tugas besar, yaitu menjadi orang yang memulai pembebasan Israel dari cengkraman musuhnya. Simpson diberikan kekuatan yang luar biasa oleh Allah, di mana rambutnya tak pernah dipotong. Simpson tumbuh menjadi pria yang gagah, berani, dan luar biasa. Ia mampu mengalahkan singa dengan tangan kosong, mengalahkan ribuan musuh, dan melakukan hal-hal yang mustahil bagi manusia biasa. Namun, di tengah kekuatannya yang luar biasa itu terbenam sebuah kelemahan yang kelak menjadi titik rapuhnya, hatinya yang mudah terpesona dan terpikat pada wanita. Delilah, wanita yang dari awal berstatus sebagai musuh, datang masuk ke dalam hidup Simpson. Ia adalah lambang godaan dunia yang memikat namun berbahaya. Delilah bukan sekedar wanita biasa. Ia adalah musuh yang diselubungi senyuman, kelembutan, dan kata-kata manis. Dengan kecerdikan dan bujuk rayunya, ia perlahan masuk ke dalam hati Simpson, meraih kepercayaannya dan mulai mencari rahasia yang selama ini disembunyikan Simpson. Disinilah kisah cinta yang membawa petaka itu mulai mencuat. Simpson yang sejak awal dipanggil dan dilindungi Allah mulai goyah. Seperti banyak godaan dalam hidup, semuanya dimulai dengan hal-hal kecil, percakapan manis, permintaan sederhana, dan keinginan untuk menyenangkan pujaan hati. Meski beberapa kali Simpson mencoba mengelak dan Delilah berkhianat dengan memberitahu kepada musuhnya, kedekatan yang intim dan emosional membuatnya semakin luluh. Suara Tuhan semakin memudar, sementara suara Delilah semakin menguasai ruang hatinya. Pada akhirnya, setelah rayuan dan tekanan panjang, Simpson menyerah dan memberitahu rahasia kekuatannya pada Delilah. Delilah lalu memotong rambut Simpson di saat ia tertidur, merenggut kekuatan yang menjadi pemberian Allah di dalam dirinya. Simpson terjatuh lemah tak berdaya, lalu ditangkap oleh bangsa Filistin. Ia diikat, dipenjara, dibutakan, dan dijadikan bahan ejekan, menjadi tawaan sekaligus tontonan. Kisah cinta yang disangkanya membawa kebahagiaan justru berubah menjadi petaka, menyeret dirinya ke dalam penderitaan dan kehancuran yang paling memilukan. Dari seorang pahlawan yang disegani, ia runtuh tak berdaya karena terpikat rayuan seorang wanita jahat. Dari pribadi yang dulu menjadi kebanggaan keluarganya, kini ia justru menjadi beban yang menorehkan luka. Dan dari seorang yang pernah dipenuhi kuasa roh Allah, ia kini tampak seperti seorang yang ditinggalkan, sepi, hancur, dan kehilangan arah. Namun, kisah Simpson tidak berhenti pada keterpurukan tersebut. Dalam situasi paling gelap ketika ia tidak lagi memiliki kekuatan, penglihatan, atau kebanggaan, ia menemukan kembali sesuatu yang jauh lebih penting, kerendahan hati di hadapan Tuhan. Di tengah penjara dan penderitaan, hatinya kembali pulang. Ia berseru kepada Allah, dan Tuhan mendengar. Rambutnya mulai tumbuh, tetapi lebih dari itu, imannya pun bangkit kembali. Di akhir hidupnya, Simpson diberi kekuatan sekali lagi untuk menjalankan misi terakhirnya, membawa kehancuran kepada seluruh bangsa Filistin, sekaligus menunjukkan bahwa Tuhan tetap setia, meski dirinya gagal. Kisah Simpson dan Delilah adalah peringatan yang tajam bagi setiap orang percaya tentang bahaya cinta, hubungan, dan pilihan hidup yang tidak dibangun di atas iman dan kebenaran. Ketika kita lebih mendengarkan dunia ketimbang suara Tuhan, panggilan tertinggi dalam hidup dapat runtuh dalam sekejap. Namun pada saat yang sama, kisah ini menyingkapkan kasih Allah yang luar biasa, bahwa seberapa dalam pun kita jatuh, Tuhan tetap membuka jalan pulang. Dia siap memulihkan mereka yang kembali berseru kepadanya dengan hati yang hancur. Simpson mengajarkan kepada kita bahwa iman sejati bukan hanya tentang kekuatan dan kemampuan, tetapi tentang hati yang setia, roh yang taat, dan hidup yang berpaut
kepada Tuhan. Dan bahwa cinta sejati yang membawa kehidupan bukanlah godaan yang memikat mata, melainkan cinta yang dibangun di atas kebenaran, kesetiaan, dan ketaatan kepada Allah. Kiranya Tuhan menolong kita semua selalu hidup dalam pimpinannya dan menjaga diri dari setiap godaan yang mengintip atau mendatangi kita. Sebelum mengakhiri kisah ini, saya ingin berdoa buat kita semua. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, saat mendengar kisah ini kami sadar kami tidak lebih baik dari Simson hamba-Mu itu. Kami juga banyak kelemahan dan kekurangan yang bisa membuat kami jatuh dari godaan dunia. Lindungi hati kami agar tetap setia pada janji-Mu dan teguh dalam iman. Berikan kami hikmat untuk mengenali rayuan yang membawa kehancuran dan keberanian untuk menjauhkan diri dari setiap godaan yang merusak hidup kami. Ajarlah kami selalu kembali kepadamu dengan hati yang rendah dan penuh pengharapan, agar kami dapat dipulihkan dan dikuatkan oleh kasih dan kuasa-Mu. Tuhan, tuntunlah langkah kami agar hidup kami senantiasa dalam pimpinan-Mu, dan jadikan kami saksi kasih yang setia di tengah dunia yang bergejolak ini. Berikanlah kekuatan baru untuk menghadapi setiap pergumulan, dan jadikanlah iman kami sebagai tiang yang tak pernah goyah. Dalam nama Yesus Kristus yang memulihkan dan menyertai setiap langkah kami berdoa. Amin. Apabila pesan ini memberkatimu, bagikanlah kepada para sahabat yang lain. Sampai jumpa kembali dalam pembahasan menarik lainnya. Tuhan Yesus memberkati.